Oke, apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, jadi kali ini kita akan mengatasi konektor aki yang rusak ataupun patah dari konektor negatif atau positifnya. Jadi mungkin untuk cara mengatasinya ini cukup simpel dan cukup mudah, tetapi karena banyak yang request, mungkin dari tahun kemarin banyak yang request cara mengatasi konektor aki yang patah ataupun rusak. Jadi kali ini saya buatkan tutorialnya ataupun buatkan videonya. Mungkin ini bisa berguna buat mereka yang membutuhkan dan oke, kita bahas satu persatu. Oke, kita lihat di sini untuk contohnya konektor aki yang sudah rusak, hancur ataupun buntung rampung seperti ini. Ini sebenarnya cukup mudah untuk cara mengatasinya. Yang contohnya ini seperti ini. Yang pertama kita harus mengetahui dahulu bahan dasarnya ini. Jadi untuk bahan dasar aki di sini konektornya maupun selnya yaitu dia timah ya, tetapi timahnya bukan timah murni tetapi timah bercampur timbal ya. Jadi ini timah bercampur timbal. Jadi kalau timah biasanya dicornya ataupun dilas disoldernya dengan timah lagi, dan misalkan kalau besi berarti dengan besi lagi, dan kalau almu biasanya lebih bagus dengan almu lagi. Jadi ini bahannya timah ataupun timah bercampur timbal. Oke, kita lihat contohnya. Kalau timah seperti ini ya, dia agak empuk nih tuh ya, agak empuk dia seperti ini. Ini timah bercampur timbal. Kalau timah lambangnya biasanya ada SN lambang kimianya, kalau timbal PB dia lambangnya. Nah, di sini nih ada simbol PB. Jadi ini yang kita siapkan solder dan juga timah. Dan untuk ini kabel, biasanya kabel suka ada yang susah ya, ini yang susah ngebautnya katanya. Kabelnya ini apa? Konektornya sudah rusak juga untuk kabel aki. Ini biasanya kita perbaiki dengan cara beli ini nih. Beli sekun. Nah, ini namanya sekun. Ini ya, beli sekun, SKUN. Beli di toko elektronik ataupun di bengkel kadang ada. Harganya cukup murah, paling juga ini 1.000 ataupun 500 rupiah untuk sekun ini. Untuk solder, saya gunakan ini soldernya untuk ini karena bendanya agak besar. Biasanya minimal soldernya 70 watt sampai dengan 100 watt. Kalau saya sih gunakan solder yang 100 watt agar nggak capek nyoldernya, nggak lama nunggu panasnya. Saya gunakan ini soldernya 100 watt. Mereknya merek apa ya? Bebas lah kalau untuk merek apa untuk soldernya. Yang jelas wattnya di atas 70 sampai dengan 100 watt itu baru enak buat nyolder kepala aki seperti ini. Oke, dan mungkin jika banyak kotoran untuk alat penyolderan ditambah lagi ini nih, ada nih. Kalau ini biasa yang dibilang siongka ataupun gondorukem. Ini getah cemara. Ini buat membantu apa? Membuat timah itu dia lebih cepat mencair dan lebih lancar lah mencairnya. Dia flux kalau bahasanya, kalau bahasa itu mah flux lah. Kalau bahasa mana lah itu banyak lah. Orang-orang bilang, kadang ada yang bilang flux, ini flux untuk menyolder. Oke, kita tes berarti di sini untuk solder. Kita tes satu. Berarti di sini sebelum disolder, di sini ada satu hal, jangan lupa pada saat sebelum disolder, jika sulit untuk menyoldernya, misalkan disolder seperti ini, tidak mau nempel-nempel, misalkan ini mudah ya, jangan lupa di sini dikerik dulu, dibersihkan dulu ya. Kita lihat, ini hanya contoh ya, dibersihkan dulu seperti ini. Setelah dibersihkan pakai cutter, baru di sini disolder. Nih, ini trik penyolderannya sedikit. Ini trik penyolderannya sedikit dibahas juga. Jadi dia mudah ya, mudah menempel.
seperti ini. Oke. Berarti kita tes dulu di sini. Kita panasi. Soldernya diusahakan sudah panas. Beri timah sedikit. Mungkin kalau kurang jelas saya perdekat dulu. Kalau misalkan disolder langsung nempel, berarti tidak usah dikasih plug seperti ini. Berarti yang harus panas, kita panasi dulu bagian ininya sedikit, bagian konektor akinya, lalu kita bantu dengan timah. Oke, seperti ini sudah menempel ya. Seperti ini sudah menempel. Satu lagi. Diusahakan terlihat kalau menempel berarti dia tercampur. Dari sini berarti kita tinggal membentuk ya, tinggal membentuk bagian-bagiannya. Berarti jika patahnya 4, 1, 2, 3, 4, kita itu dulu, kita tempelkan dulu bagian yang 4-nya. Ini untuk baut kita taruh di dalam. Intinya agar tidak sulit lagi memasukkan bautnya. Oke, seperti ini. Bautnya ditaruh di dalam. Maaf, kameranya ini pakai HP butut nih, jadi agak jelek. Lalu berarti jika sudah menempel seperti ini, kita lihat dulu. Nah, dipastikan sudah menempel seperti ini, 4 sisi. Kalau akinya yang sisi 4 seperti ini. Kurang jelas. Nah, kita lihat. Berarti tinggal kita teruskan. Jadi menyoldernya kalau sudah menempel 4 seperti ini, jangan terlalu dilelehkan semua. Kita tunggu menumpuk. Lalu simpan dulu, dinginkan. Ya, kita tumpuk-tumpuk aja nih timahnya nih. Oke, sudah selesai. Jadi karena untuk konektor aki ini bahannya timah, ya kita tambah lagi dengan menggunakan timah. Ini timahnya timah solder biasa ya, jadi nggak usah bingung ini timahnya timah apa. Ini timah solder biasa, tetapi soldernya wattnya di atas 70. Kita lihat ini untuk hasilnya. Oke, seperti ini. Jadi ini kalau nanya kuat atau tidak, ya pasti senyawa karena bahan aki itu timah bercampur timbal. Jadi ini kita solder lagi dengan menggunakan timah. Dan kita tes untuk masukkan bautnya. Oke, bisa terpasang dengan kuat. Dan untuk yang satu lagi ini sama ya. Untuk cara yang satu lagi sama, mungkin ini lebih mudah karena ini hanya melingkar sedikit. Kita panasi dulu sedikit di sini, kasih timahnya sedikit. Oke, ini untuk hasilnya kita lihat.
tes untuk pasang bautnya. Ya, normal kembali. Dan untuk satu lagi, untuk kabel starter, misalkan ini kabel starternya mungkin ada yang sulit ya, suka dibautkan seperti ini. Nah, agak sulit baut-bautkan seperti ini kurang bagus. Ini kita yang tadi sebutkan lagi, kita beli sekun ya, bisa dibeli di bengkel ataupun di toko elektronik. Ini tinggal kita jepitkan. Oke, setelah dijepitkan, mungkin kalau pengen kuat bisa disolder juga di bagian sininya kembali. Nanti ini lebih bagus untuk pemasangan ke akinya. Kalau ingin lebih kuat, kabel ke sekunnya disolder. Kalau tidak disolder, dijepitkan seperti pun ini pun cukup. Udah kencang ya. Kalau ditanya ini kuat atau enggak, ya jelas-jelas ini kuat ya. Kita lihat tuh, gak akan lepas. Tapi kegunaannya ini sih sebenarnya bukan untuk ditarik, ini untuk nyoba aja. Kalau nanya ini lepas lagi atau enggak solderannya, yang jelas nggak akan lepas. Tuh ya. Kadang kan yang ini suka nanya kuat atau enggak. Ini ketrok-ketrok. Kuat ya, ini enggak lepas tuh. Tuh, dijamin kuat lah, nggak akan lepas solderannya. Yang jelas untuk trik menyoldernya yang tadi saya sebutkan. Tadi sebelum disolder, misalkan jika tidak bisa menempel soldernya, nah ini bisa dibersihkan terlebih dahulu seperti ini. Kerik dulu pakai cutter nih, tuh. Pokoknya untuk trik penyolderan silahkan lihat di video sebelumnya, yaitu trik mudah menyolder besi logam besar yang sulit untuk disolder. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi untuk tips dan triknya yaitu yang seperti tadi, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.